kucing dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda ya? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Ibu. Oke Ibu, sebelum kita melakukan uji ya, sebagai awal kita pada kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertanyaannya ini agar kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kinerja pada hari ini tentang kucing ini Bu ya. Nah, baik pada kucing kita hari ini, Kus dan Kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu ya. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum yang nanti sesuai dengan pengamatan saya Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci telah merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Kus. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip Kuci, diantaranya kemitraan, yang kedua respon positif, dan yang ketiga adalah maksimal kompetensi Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Nia yaitu tentang kompetensi apa yang akan Ibu Nia kembangkan pada uji kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses uji kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari kegiatan uji, yaitu yang pertama tentang kehadiran present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada uji. Itu yang akan Ibu lakukan ada tiga ya, yang akan Ibu lakukan. Pertama tadi tentang kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan ini itu apa Ibu? Yang lebih spesifik di sini saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian selain itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada ujinya. Gitu ya, itu apa yang ingin Ibu kalian ya. Kemudian terakhir Bu ya, yang saya ingin tanyakan dari kegiatan ini, kira-kira Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu agar proses kucing kali ini akan terlaksana dengan baik Bu? Saya menginginkan ketercapaian yang saya dapatkan dari kegiatan kucing pada kali ini, yaitu saya ingin kucing itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan kucing tersebut dan dapat mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi. Seperti itu Bu. Ya, oke, itu yang Bu ya. Baik, demikian dulu ya Bu ya proses praobservasi kali ini. Silakan Bunia melakukan kucing terhadap kucing pada kesempatan nanti Bu ya. Saya harapkan nanti mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Nia. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu. Alhamdulillah. Itu Bu Yayu, saya dapat cerita dari teman, katanya Bu Yayu
pengen ketemu. Kira-kira ada apa Bu Yayu ya? Iya punya ini selain kangen ya Bunia ya lama nggak ketemu Bunia ya. Iya ini saya ingin ngobrol-ngobrol Bunia, ingin apa ya menyampaikan pengalaman menarik ini Bunia. Boleh Bunia? Bunia ada waktu? Ada Bu. Alhamdulillah. Ini Bunia. Jadi saya ada pengalaman ini Bunia pada waktu supervisi kepala sekolah kemarin Bunia nih ya kan saya diamati nih waktu ngajar. Kemudian gini Bu, di situ saya pada waktu pembelajarannya itu menggunakan apa ya materi ajar saya sendiri Bunia yang saya bikin, kemudian LKPD-nya juga sudah saya bikin sendiri Bunia. Kemudian memang pada waktu supervisi itu tadi itu saya tidak memakai buku teks Bunia. Kemudian di dalam apa itu penilaian supervisi tadi itu disampaikan catatan penting dari kepala sekolah Bunia. Begini kalimatnya Bunia, ini yang menjadi referensi bagi saya nih. Dengan tidak menggunakan buku teks, apakah tidak mengurangi budaya literasi anak-anak? Nah, itu yang menjadi referensi bagi saya Bunia dan menjadikan jalan. Iya ya, apakah saya salah ya dalam mengajarnya ya? Itu Bunia, itu yang menjadikan jalan saya. Ini saya sampaikan ke Bunia. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi pada saat Bu Yayu ada proses supervisi, Bu Yayu menggunakan bahan ajar sendiri, Iya. tidak menggunakan buku teks, karena akademinya juga disusun Bu Yayu secara mandiri gitu ya Bu ya. Yang menyebabkan di situ pada saat proses refleksi ada catatan yang disampaikan ke Bu Yayu. Iya. Jika apa tidak mengurangi kegiatan literasi, budaya literasi anak-anak seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana Bu langkah yang akan didapatkan, langkah yang akan dilaksanakan oleh Bu Yayu untuk baik Bu Yayu ternyata pada waktu kegiatan supervisi yang dilaksanakan kepala sekolah dengan membuat bahan ajar sendiri, LKPD sendiri, tidak menggunakan buku teks sehingga di situ pada waktu kegiatan refleksi ada catatan yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, apa tidak mengurangi budaya literasi seperti itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira harapan yang diinginkan Bu Yayu pada kegiatan coaching kali ini apa Bu Yayu? Iya, jadi ini Bunia ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi ini permasalahan sebagai refleksi bagi saya untuk memperbaiki pola pengajaran saya, sehingga apa itu di sini budaya literasi dari anak-anak itu juga tidak berkurang. Artinya apa? Selain menggunakan apa itu perangkat pembelajaran yang sudah saya bikin sendiri seperti materi ajar, LKPD, tidak mengesampingkan buku teks itu nanti juga bisa saya manfaatkan untuk meningkatkan budaya literasi dari anak-anak seperti itu. Kira-kira apa kendala yang dihadapi Bu Yayu pada saat kegiatan setelah refleksi tadi itu apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Yayu? Iya, jadi yang menjadi kendala ini Bunia ya, atau yang menjadi hambatan ya bagi saya yang apa ya, yang menyebabkan saya mungkin yang kemarin tidak memakai buku teks itu ya Bunia ya, itu ini hambatan saya begini Bunia, ini khususnya pada mata pelajaran matematika ya Bunia ya. Menurut saya ketika
dalam pemahamannya itu kayak terasa sulit gitu loh. Nah, makanya itu saya membuat alternatif atau jalan keluar sendiri itu menggunakan buku apa itu materi ajar sendiri, LKPD sendiri. Harapan saya itu anak-anak itu bisa lebih mudah memahami, dan anak-anak itu lebih senang, tidak membosankan seperti itu Bu. Ya. Pada level berapa sekarang proses pembelajaran dilaksanakan via yuk sehingga budaya literasinya itu tidak berkurang. Sekarang proses pembelajaran yang dicapai via yuk antara rentang 1 sampai 10 gitu, dia ada di level berapa? Iya dunia, kalau saya merasa ya dunia ya ini sudah sampai pada level 7 sih dunia. Harapan saya ini nanti dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan ini bisa sampai ke level 10 nih ya. Jadi pembelajarannya itu bermakna, menyenangkan, juga meningkatkan budaya literasi anak-anak seperti itu. Langkah yang diambil Biayu kira-kira untuk mewujudkan dari level 7 menjadi level 10 itu kira-kira langkah yang bagaimana ya Biayu lakukan melaksanakan seperti ini? Jadi mungkin ini ya dunia ya sebagai bahan refleksi itu berarti kan saya harus merencanakan sesuatu nih. Jadi saya tidak sampai apa ya istilahnya kayak merugikan anak-anak ya dunia ya. Saya kan juga tidak enak bisa menurunkan budaya literasi anak-anak ya. Padahal untuk budaya literasi ini kan harusnya lebih ditingkatkan sehingga anak-anak itu membaca kan seperti itu ya dunia. Jadi nama saya, rencana saya ini dunia, mungkin saya akan mengkombinasikan ya dunia ya. Bagaimana saya memakai buku teks ya, kemudian akan saya menggunakan materi ajar sendiri atau LKPD sendiri atau menggunakan apa itu video-video pembelajaran yang bisa kita ambil di YouTube mungkin seperti itu biar anak-anak itu nggak bosan ya, tapi tidak meninggalkan buku teks yang dimiliki anak-anak akan bermanfaat ya dunia ya seperti itu ya Bu. Sehingga solusi-solusinya sudah jenengan temukan akan jenengan laksanakan kira-kira kapan Bu pelaksanaan dari kegiatan tersebut akan jenengan laksanakan kapan Bu? Iya ini dia ya. Jadi untuk pelaksanaan ini yang mumpung ini tahun ajaran baru ya dunia saya sendiri akan melaksanakan secepatnya. Jadi ini kan sudah selesai nih masa FPLS dan FPLK ini dunia ya. Jadi untuk minggu depan ini ya itu kan sudah mulai pelajaran aktif. Jadi di awal tahun pelajaran nih 2024-2025 ini sudah harus saya mulai terapkan dunia. Jadi harus saya memanfaatkan buku teks itu juga lebih maksimal. Kemudian untuk mengurangi kejenuhan siswa atau untuk mengkombinasikan agar anak-anak itu tidak bosan, juga saya sendiri dengan seperti materi ajar yang lebih menarik, LKPD yang terstruktur hingga membantu anak-anak memahami materi ajar, khususnya ini kuliah pelajaran matematika. Kira-kira Bu Yayu siapa saja yang akan terlibat pada kegiatan tersebut Bu Yayu? Iya ini kan saya tidak bisa ya melakukan sendirian ya. Tentunya selain anak-anak selaku itu ya peserta didik ya itu anak-anak, kemudian di sini juga rekan sejawat bisa dimanfaatkan dunia dari ide-ide mereka
sebagai masukan buat kita ya. Kemudian kepala sekolah dan tidak kalah penting ini punya apa itu wali murid. Jadi seperti buku teks tadi Buya ya, di rumah itu bisa dimanfaatkan banget ketika di rumah. Jadi untuk mengurangi apa itu penggunaan gadget anak di rumah ya, ini dengan kerjasama antara wali murid ya dengan orang tua ya, anak-anak sebelum belajar bisa mempelajari materi dulu di rumah dengan menggunakan buku teks yang mereka miliki seperti itu. Ya, semoga kedepannya proses yang jenengan inginkan, langkah yang jenengan sudah program tadi sudah tersusun tadi bisa terlaksana dengan baik ya, sehingga budaya literasi ke anak-anak juga tanpa mengurangi penggunaan buku teks tersebut, budaya juga itu bisa mengkombinasi mungkin ya antara buku teks dengan bahan ajar yang sudah budaya susun. Nah, semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Apa masih ada yang dibicarakan lagi Bu Yayu? Iya, Buya. Saya rasa sudah cukup ini Buya. Saya pada senang sekali ketemu jenengan hari ini sehingga saya bisa menyampaikan apa yang unek-unek saya ketika habis revisi kemarin. Iya, jadi kemarin itu, aduh, iya ya, apakah saya, iya, memang saya harus melakukan perubahan ya supaya menjadi yang lebih baik ya, iya ya. Mungkin ke refleksi diri ya, Iya. tadi juga sudah jenengan sampaikan ternyata refleksi diri itu sangat penting gitu ya. Iya, Buya. Terima kasih banyak Buya ya atas waktunya, atas perhatiannya, sudah bisa mendengarkan curahan hati saya, Buya. Kira-kira perlukan tidak Bu sharing session seperti ini? Iya, lain waktu kita butuh waktu Buya untuk menceritakan hasil ya. Nanti kita datang lagi bercerita lagi ya Buya ya. Iya, terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Buya, Buya sudah melakukan coaching ya pada hari ini sama Bu Yayu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siap ya Bu ya, seperti yang saya berikan ya. Oke Bu, di coaching kali ini pertanyaan pertama Bu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu inginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur filter Bu Novi, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut, dari kunci tersebut, sehingga saya menemukan apa hal yang ingin disampaikan oleh kunci tersebut, sehingga kunci tersebut juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Novi. Oke ya Bu. Oke Bu, menurut saya Bu ya, saya tadi sudah mengamati atau mengobservasi apa yang Ibu lakukan ya. Tadi pada proses coaching ada Ibunya dan Ibu Yayu sudah terlaksana atau berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Buya juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yayu sebagai coach tadi ya Bu ya, sehingga bisa menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang beliau hadapi, dan juga sudah melakukan sesuai apa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pada kegiatan coaching.
Nah, pertanyaan berikutnya ya Bu ya, sebagai kesempatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan uji yang berusaha dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur literasi Bu. Sehingga di sini pada saat melakukan coaching supaya kegiatan coaching yang dilaksanakan di kemudian hari bisa berjalan lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Nah, ya Bu, semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan bisa melakukan coaching dengan lebih bagus lagi. Demikian Bu observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi. bagaimana kabarnya hari ini Bu ya? Alhamdulillah luar biasa. Biasa. Begitu semangat sekali. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat sehingga kita masih dapat bertemu ini Bu ya. Oke Bu, pada hari ini saya punya dari teman katanya Ibu mencari saya, ingin ada sesuatu yang disampaikan kepada saya Bu. Apa betul? Benar sekali saya ingin Bu Novi. Saya ingin curhat sama Bu Novi tentang keadaan yang saya alami Bu Novi. Saya mengalami sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran Bu Novi. Masalah tentang pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Oke, di sini Ibu lagi minta waktu kepada saya akan beri kesempatan dia dalam perbincangan ngobrol kita hari ini. Kita akan ngobrol sedikit ya, paling tidak ada waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu silakan apa yang Ibu ingin omongkan atau bicarakan kepada saya. Ya Bu Novi, saya punya permasalahan mengenai Bu Novi. Dari 24 siswa yang ada di kelas saya, ada 4 siswa itu yang pasif dalam proses pembelajaran, utamanya dalam kegiatan kolaborasi diskusi Bu Novi. Dan dari situ saya itu menjadi kepikiran Bu Novi. Bagaimana cara saya, bagaimana cara menjaga semangat mereka agar mau berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Karena di situ dari 24 siswa itu hanya ada 4 siswa saja, sedangkan yang 20 siswa itu sudah benar-benar aktif namanya dalam proses diskusi di lobby. Seperti itu. Apakah Ibu sudah melakukan trik untuk membuat siswa tersebut lebih aktif lagi? Sebetulnya saya juga sudah melakukan banyak kegiatan yang dilakukan dengan cerita mereka. Tapi ya namanya anak kecil, tapi mereka juga lupa, mereka juga sudah saya masukkan pada kesepakatan kelas bahwasanya mereka juga harus ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, namanya anak ya Bu ya, masih memerlukan diingat terus dan perlu diingatkan terus sama bapak ibunya seperti itu. Oke, berarti Ibu sudah menggugah ya dari anak tadi yang tidak aktif supaya aktif diangkat ya dari beberapa dari 20 siswa tadi ya. Nah, kira-kira sih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Saya ingin
perubahan yang ingin Ibu lakukan tadi ingin merubah siswanya lebih aktif Bu ya. Nah dari situ apakah ada harapan-harapan yang lebih diinginkan dari siswa tersebut? Tentunya harapan yang saya inginkan mereka harus lebih aktif lagi Bu, harus lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran mereka yang malas-malasan pada saat kegiatan diskusi yang menimbulkan teman yang lain merasa iri dengan kegiatan diskusi tersebut. Masa 4 temannya tadi itu cuma diam-diam saja, sedangkan dari 20 siswa itu aktif semua. Jadi harapan saya bisa mengubah mereka dari pasif tersebut jadi lebih aktif seperti itu. Apakah itu sudah dilakukan oleh Ibu Rahmania? Kemarin itu sudah saya coba Bu. Tadi ya sudah saya jelaskan untuk Novi walaupun sudah dimasukkan dalam kesepakatan kelas bahwasanya mereka harus ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran, tapi yang namanya anak-anak harus selalu diingatkan seperti itu Bu. Ya memang ya bila namanya anak kecil ya bila selalu ingin diberi arahan atau selalu diingatkan supaya tidak lupa. Nah, untuk itu dari apa yang Ibu alami tersebut, kira-kira level ada level berapa yang sudah Ibu lakukan pembelajaran tersebut? Untuk saat ini level yang saya capai baru 7. Terus harapan yang Ibu inginkan sampai ke level biasa supaya pembelajaran aktif anaknya tadi pasif bisa mengikuti pembelajaran secara aktif Bu. Saya menginginkan pada level 10 Bu, sehingga mereka itu bisa terlibat aktif secara penuh dalam proses pembelajaran, utamanya dalam kegiatan diskusi Bu. Oke, itu harapan Ibu yang tadi ingin melakukan sebuah perubahan lebih bagus ya. Nah, kira-kira untuk melakukan sebuah perubahan tersebut, langkah-langkah apa yang menurut Ibu lakukan? Langkah-langkah saya menginginkan untuk berkomunikasi dulu dengan murid-murid keempat murid tersebut. Saya komunikasi via WA dulu. Saya mencari tahu, mencari informasi mengapa anak tersebut itu kurang aktif. Mungkin mereka punya masalah yang ada di rumah. Kalau memang via WA itu sudah bisa diatasi sehingga mereka itu sudah melalui beberapa proses ikut terlibat aktif, saya tidak perlu untuk mendatangkan wali murid tersebut ke sekolah. Berarti intinya ada kerjasama dengan wali murid ya untuk membuat pembelajaran atau kegiatan GBM agar terlaksana dengan baik ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak langkah yang dilakukan dengan Ibu lakukan? Setelah saya mengetahui berbincang-bincang dengan wali murid tersebut, menemukan beberapa informasi, tentunya saya akan mendekati anak-anak, mendekati 4 peserta didik tersebut. Saya mencari tahu mengapa mereka sampai seperti itu. Mungkin karena faktor ketidakpahaman mereka terhadap suatu materi sehingga mereka itu minder dengan teman yang lainnya, menyebabkan mereka menjadi pasif seperti itu Bu. Jadi dari sini mungkin saya akan melakukan kegiatan penambahan jam pembelajaran di luar kegiatan sekolah. Jadi setelah pulang sekolah itu saya melakukan penambahan jam pelajaran kepada 4 siswa tersebut. Saya menanyakan kepada mereka tentang materi apa yang belum mereka pahami. Tentunya sebelum melakukan proses tersebut, kegiatan tersebut ya Bu Nafi, saya harus berkomunikasi dulu dengan wali murid sehingga mereka juga tahu bahwa anaknya pada hari ini tidak pulang cepat, ada tambahan jam pelajaran tersebut. Nah dari situ maka saya akan bisa memberikan
treatment kepada mereka. Kira-kira pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa sehingga mereka itu lebih aktif lagi, materi pembelajaran mana yang belum mereka kuasai, sehingga dengan pemahaman mereka itu bisa lebih percaya diri pada waktu kegiatan proses diskusi seperti itu, Bu. Oke, Ibu tadi menambahkan pembelajaran di luar kelas ya. Nah, gimana tanggapan wali murid pertama kali Ibu mengadakan kegiatan tersebut? Pada waktu mengadakan kegiatan tersebut, mereka juga sebetulnya kaget, Bu. Ternyata anak saya waktu di sekolah itu seperti ini ya, Bu ya. Nah, dari situ dia juga menyentil mereka bahwasanya proses menyentil maksudnya memberikan masukan juga kepada wali murid bahwasanya proses kegiatan belajar itu tidak hanya dipasrahkan pada pihak sekolah saja. Keterlibatan wali murid itu juga sangat diperlukan sehingga mereka juga bisa lebih aktif lagi mendampingi putra-putrinya pada saat pembelajaran di rumah. Berarti apa yang Ibu lakukan tadi tetap berkoordinasi, tapi tanggapan wali murid juga disambut dengan bagus Bu ya, yang diterima ya oleh apa kebutuhan anaknya tersebut. Nah, dari situ apakah Ibu juga membutuhkan atau bantuan dari teman-teman atau ada solusi lagi Bu? Solusi saya mungkin setelah saya berkoordinasi dengan wali murid mendekati peserta didik, mungkin saya bisa melakukan open study, Bu. Open study ya, sehingga saya mengundang teman sejawat untuk mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Dari situ saya bisa mengetahui, saya bisa merefleksi diri tentang kekurangan apa pada saat proses pembelajaran tersebut. Mungkin di situ saya bisa menemukan jawaban mengapa empat siswa tadi itu kurang aktif dalam proses kegiatan diskusi. Jadi yang terlibat di situ selain wali murid juga ada rekan sejawat yang bisa memberikan saya masukan pada saat proses pembelajaran. Oke Ibu Nia, itu perbincangan kita pada hari ini. Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Nia selain tadi sudah disampaikan kepada saya? Sudah mungkin saya rasa cukup, saya sudah agak sedikit lega. Perasaan dunia lega ya? Sudah lega karena sudah bisa bercerita dengan Novi. Di sekolah juga karena mungkin teman-teman itu sudah banyak kesibukan Bu Novi. Jadi saya itu bingung mau cerita ke siapa. Ya sudah, saya menganggap Bu Novi itu yang bisa saya ajak curhat sehingga saya mencari Bu Novi seperti itu, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Semoga nanti pada kesempatan lain lagi Bunia bisa sharing lagi dengan saya untuk mengutarakan isi hatinya Benpro. Terima kasih Bunia ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.